Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel ini, tempat kita ngobrolin isu-isu terkini yang relevan banget buat kehidupan kita, terutama buat kamu yang sering merasa terjebak dalam rutinitas kerja. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin sudah sering lewat di timeline kamu, yaitu quiet quitting. Apa sih sebenarnya quiet quitting itu? Kok istilah ini mendadak ramai banget dibahas dari beberapa tahun yang lalu? Lebih penting lagi, apa dampaknya buat kamu sebagai individu, buat perusahaan tempat kamu bekerja, bahkan untuk dunia kerja secara keseluruhan? Kalau kamu pernah merasa capek banget sama ekspektasi kerja yang gak realistis, atau kamu mulai mempertanyakan apakah karir kamu sekarang sepadan dengan waktu dan energi kamu, maka video ini wajib banget buat kamu tonton sampai habis. Kita nggak cuma bahas definisi quiet quitting, tapi juga alasan dibalik fenomena ini, dampaknya, bahkan gimana cara kita menyikapi dengan bijak. Oke, nggak perlu berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu quiet quitting. Jangan sampai salah paham. Quiet quitting bukan berarti seseorang benar-benar berhenti kerja atau mengajukan surat resign. Fenomena ini lebih kepada sebuah sikap di mana seseorang karyawan memutuskan untuk bekerja hanya sesuai deskripsi pekerjaan mereka, tanpa tambahan tenaga, tanpa kerja ekstra, dan tanpa upaya melampaui ekspektasi yang tidak dibayar. Misalnya, kalau pekerjaanmu selesai jam 5 sore, ya kamu pulang tepat waktu, nggak bawa kerjaan ke rumah, dan nggak merasa bersalah kalau kamu nggak ikut rapat tambahan di luar jam kerja. Singkatnya, kamu bekerja sesuai dengan kontrak tanpa memberi energi lebih yang seringkali dianggap biasa dalam budaya kerja modern saat ini. Konsep ini muncul sebagai respon terhadap budaya kerja yang seringkali memaksakan ide dedikasi total, tanpa mempertimbangkan batasan manusia. Tapi, apakah ini salah? Apakah bekerja sesuai kontrak saja cukup? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang bikin quiet quitting jadi topik yang penuh perdebatan. Kalau kita telisik lebih dalam, ada beberapa alasan besar kenapa fenomena ini muncul dan makin relevan, terutama di kalangan generasi muda saat ini. Generasi sekarang menghadapi tekanan kerja yang berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Ekspektasi produktivitas yang tinggi, deadline yang gak manusiawi, sampai kebiasaan kerja lembur yang udah jadi norma di banyak tempat kerja. Dalam psikologi, kondisi ini disebut dengan burnout, di mana seseorang merasa lelah secara fisik, emosional, dan mental akibat pekerjaan yang berlebihan. Burnout bukan cuma bikin kita kehilangan motivasi, tapi juga berdampak buruk pada kesehatan jangka panjang. Jadi, nggak heran kalau banyak orang yang mulai berpikir untuk mengambil langkah mundur dan fokus pada keseimbangan hidup. Berapa banyak dari kita yang pernah merasa sudah bekerja keras, tapi kontribusinya tidak dihargai? Ketika usaha tambahan dianggap biasa dan bukan sesuatu yang istimewa, motivasi untuk bekerja keras otomatis turun. Dalam teori motivasi, penghargaan baik berupa finansial maupun pengakuan sosial adalah elemen penting yang mendorong seseorang untuk memberi performa terbaik. Tanpa itu, banyak orang merasa bahwa memberi lebih dari yang diwajibkan adalah hal yang sia-sia. Generasi milenial dan generasi Z punya cara pandang yang berbeda tentang kerja dibandingkan generasi sebelumnya. Kalau dulu kerja lembur dianggap bukti dedikasi, sekarang justru dianggap tanda ketidakseimbangan hidup. Generasi sekarang lebih menghargai waktu untuk diri sendiri, keluarga, dan aktivitas yang memperkaya jiwa. Kita hidup di era di mana kesehatan mental bukan cuma sekedar istilah, tapi benar-benar jadi prioritas. Jadi, nggak heran kalau banyak yang merasa lebih baik menjaga batasan daripada terus-terusan memberikan tenaga ekstra tanpa hasil yang jelas. Pandemi COVID-19 membawa perubahan besar dalam cara kita bekerja dan hidup. Banyak orang mulai sadar betapa pentingnya waktu bersama keluarga, kesehatan, dan kebahagiaan pribadi. Masa-masa sulit ini jadi refleksi besar-besaran. Apa sih sebenarnya tujuan hidup kita? Apakah hidup cuma soal kerja tanpa henti? Dari sini lahir kesadaran baru untuk bekerja sesuai kebutuhan saja, tanpa mengorbankan hal-hal yang lebih penting. Fenomena ini jelas membawa dampak besar, bukan hanya untuk individu, tapi juga untuk perusahaan dan dunia kerja secara umum. Dari sisi individu, quiet quitting bisa jadi langkah perlindungan diri. Dengan membatasi energi yang dikeluarkan untuk pekerjaan, seseorang bisa mengurangi risiko burnout dan menjaga kesehatan mentalnya. Tapi di sisi lain, ada risiko jangka panjang, seperti stagnasi karir. Kalau kamu selalu memilih jalan minimum effort, ada kemungkinan atasan kamu atau perusahaan tidak melihat kamu sebagai kandidat potensial untuk promosi atau tanggung jawab yang lebih besar.
Untuk perusahaan, quiet quitting adalah sinyal bahwa ada yang salah dengan budaya kerja mereka. Ketika banyak karyawan yang merasa tidak termotivasi untuk bekerja lebih dari yang diwajibkan, itu menunjukkan ada masalah dalam sistem penghargaan atau cara perusahaan memperlakukan karyawannya. Namun, di sisi lain, jika terlalu banyak karyawan yang hanya bekerja sesuai kontrak, perusahaan bisa menghadapi tantangan besar dalam menjaga produktivitas. Dan pada akhirnya, ini bisa berdampak pada profitabilitas dan reputasi perusahaan. Fenomena ini juga mengubah cara kita memandang dunia kerja secara luas. Budaya kerja yang dulunya mengutamakan produktivitas ekstrim mulai digantikan dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Tapi, perubahan ini membutuhkan waktu, dan selama prosesnya ada banyak tantangan yang harus dihadapi baik oleh pekerja maupun pemberi kerja. Jadi, gimana kita harus bersikap terhadap fenomena ini? Apakah ini sesuatu yang harus kita ikuti, atau justru kita perlu mencari jalan tengah? Kalau kamu merasa quiet quitting adalah suatu opsi yang tepat, tanyakan dulu pada diri kamu sendiri, apakah ini benar-benar solusi terbaik, atau hanya cara untuk menghindar dari masalah yang lebih besar? Kalau kamu terus merasa nggak puas di tempat kerja, mungkin ini saatnya mencari pekerjaan baru yang lebih sesuai dengan nilai dan tujuan hidup kamu. Seringkali, masalah motivasi bisa diatasi dengan komunikasi. Kalau kamu merasa kurang dihargai atau beban kerja terlalu berat, coba bicarakan dengan atasan kamu. Sampaikan secara jujur tapi profesional apa yang kamu rasakan dan bagaimana harapan kamu ke depannya. Sebagai pekerja, kita perlu pandai mengelola waktu dan energi. Quiet quitting bukan berarti kita malas, tapi lebih ke menjaga keseimbangan. Jadi, pastikan kamu tetap punya waktu untuk hal-hal yang membuat kamu bahagia di luar pekerjaan. Ubah budaya kerja bagi perusahaan. Ini adalah momen untuk introspeksi. Apakah budaya kerja di tempat kamu sudah mendukung keseimbangan hidup karyawan? Apakah sistem penghargaan sudah adil? Jika belum, ini saatnya untuk berubah. Fenomena quiet quitting adalah refleksi dari perubahan besar dalam cara kita memandang kerja. Generasi sekarang nggak lagi menganggap karir sebagai segalanya. Sebaliknya, mereka mencari keseimbangan yang lebih sehat antara kerja dan hidup. Tapi penting untuk diingat, quiet quitting bukan berarti satu-satunya jawaban. Kita tetap perlu mencari cara untuk terus berkembang, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari organisasi. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang mungkin butuh pencerahan tentang fenomena ini. Tulis juga pendapat kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.